Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Asmara TV. Kali ini saya membawakan satu buah cerita yang tentunya sangat menarik. Oke teman-teman, lanjut kita baca ceritanya. Setiap perjalanan insan manusia memang mempunyai kisah yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan ini. Seperti halnya dalam urusan cinta. Tidak ubahnya seperti kisah yang berikut ini juga menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Secara fiktif akan admin angkat ke dalam sebuah cerita bersambung berikut ini. Bima baru saja selesai meeting internal dengan wakil direkturnya di sebuah restoran yang tidak jauh dari kantor mereka. Kalau sudah meeting berdua, biasanya Bima sampai lupa waktu. Tidak cuma topik perusahaan dan kerjaan, tapi topik perempuan pun jadi bahasan. Sampai akhirnya mereka baru sadar kalau ternyata waktu sudah larut malam. Pulang dulu yuk, nanti istrimu bingung cari suaminya. Disangkanya aku pencuri suami orang, ucap Bima pada Rudi. Yang tidak lain adalah wakil direktur di perusahaannya, sekaligus sahabat karibnya. Rudi hanya tersenyum sambil meraih kunci mobilnya. Istriku sudah tahu kalau suaminya sibuk. Ayo, kamu juga pulang, ini sudah malam, ajak Rudi. Saat mereka tiba di parkiran, mata Rudi tiba-tiba tertuju pada 3 orang perempuan yang berkumpul tidak jauh dari mobilnya. Entah apa yang terjadi, sepertinya salah satu dari mereka ada yang sedang mabuk. Seketika mata Rudi memicing. Sepertinya dia mengenal sosok perempuan yang terlihat mabuk itu. Rudi langsung menyenggol lengan Bima dan menunjuk ke kumpulan orang-orang itu. Itu Davira kan? Tanya Rudi. Bima mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Rudi. Matanya ikut memicing untuk memperhatikan lebih jelas perempuan yang sedang mabuk itu. Beberapa rekannya yang juga bertanya terlihat panik. Iya, itu Davira. Tanpa berpikir panjang, Bima langsung mendekat dan memastikan kembali penglihatannya. Kak Bima, wah kebetulan banget Kak ada di sini, ucap salah satu rekannya bersama Davira. Mereka adalah asisten Davira di butik miliknya. Davira kenapa? Tanya Bima langsung. Tadi kita cuma party kecil-kecilan buat rayain pencapaian kita di Fashion Week Kak. Terus saking senangnya Kak Davira malah keaskan minum. Tapi cuma minum bir, jawab salah satu rekan Davira. Minum? Dia kan jarang minum gituan, sahut Bima. Karena jarang minum, ya jadinya gini Kak. Maafin kami ya Kak, kami juga terbawa suasana. Jadi nggak perhatiin kalau Kak Davira sudah banyak minum. Semua asisten Davira terlihat baik-baik saja. Hanya Davira saja yang bernasib kurang baik. Lagian, salah sendiri, kenapa minum begituan, batin Bima. Oke, biar aku yang antar dia pulang, ucap Bima kemudian, sambil mencoba memegang pundak Davira. Semua asisten Davira akhirnya bisa bernafas lega karena mereka bertemu dengan teman bosnya ini, dan bisa mereka pastikan kalau Davira akan aman bersama Bima sampai di rumah dengan selamat. Selain itu, mereka juga takut kalau kena marah oleh orang tua Davira kalau sampai ketahuan anaknya ini sedang mabuk. Terima kasih banyak ya Kak, ucap para asisten Davira bersamaan. Bima pun langsung membawa Davira ke dalam mobilnya dan dibantu oleh Rudi. Sementara Bima juga berpesan kepada para asisten Davira untuk membiarkan mobil Davira di sini. Rudi langsung berpamitan untuk pulang karena sudah malam.
Begitu juga para asisten Davira yang langsung bubar jalan setelah menjamin kalau bus mereka sudah ditangani oleh orang yang tepat. "Ngapain sosokan minum kalau kamu jarang minum begituan?" tanya Bima sambil nyetir mobilnya. Bima menoleh sekilas ke arah teman sedari kecilnya itu. Mereka tumbuh bersama karena persahabatan orang tua mereka. Dari kecil hingga saat ini, mereka telah sama-sama dewasa. Bahkan Davira sudah sangat dewasa dengan tampilannya saat ini. Sangat terbuka. Astaga, apa nggak ada pakaian yang lebih sopan dikit apa? Kamu seorang desainer, tapi kenapa pakai kostum yang pelit dan begini? Bima ngedumel sendiri. Jelas saja Davira yang tengah mabuk dan setengah sadar itu tak akan peduli dengan kata-kata Bima. "Panas," kata Davira tiba-tiba. "Panas nih, AC udah paling dingin non. Mana kostum kamu begitu? Masuk angin baru tahu rasa." Saut Bima sambil tetap fokus nyetir. Mobil Bima terhenti sebentar karena lampu merah. Ia kembali menoleh ke samping dan langsung kaget saat melihat Davira sudah mulai melepas kostumnya sendiri. Kamu mau ngapain?" Bima buru-buru menahan Davira. "Gerah, panas," balas Davira pelan. Matanya hanya terbuka setengah. Davira pun telah berhasil melepas kostum atasannya dan menyisakan kacamata bermotif renda. Baru kali ini Bima menyadari kalau milik Davira ukurannya lumayan juga. Tangan Davira kini bergerak lagi, tidak membuka kacamata miliknya. Stop, jangan gila dong, nggak gini juga kali, ini masih di jalanan Davira," protes Bima sambil menahan lagi pergerakan tangan Davira. Davira menurut untuk berhenti, lantas ia membuka lebar matanya sejenak untuk melihat Bima. Saat kemudian ia mendekatkan wajahnya ke temannya itu. Bau alkohol langsung tercium saat Davira membuka mulutnya untuk bicara. "Jadi, kamu maunya gimana?" tanya Davira yang langsung tersenyum. Bibirnya tiba-tiba saja mengarah ke Bima dan ingin menciumnya. Dari Davira, "Aduh, kok geting aku." Bima kaget dengan tindakan impulsif dari temannya itu. Bima tidak mau memanfaatkan kesempatan di saat Davira mabuk begini. Memang, dulu saat mereka masih SMP, Bima sempat tertarik dengan Davira. Lebih tepatnya, Davira ini cinta monyetnya. Tapi itu dulu, lain pula sekarang. Kalau sekarang, baginya Davira tertahan baik tak lebih. Davira yang sudah mabuk tentu tak sadar dengan perbuatannya saat itu. Tiba-tiba saja, tangannya sudah mengarah ke Bima. Ia berusaha membuka paksa regol milik temannya itu. "Davira, hei Davira, sadar, piye toki?" Bima berusaha menyadarkan temannya itu. Sayangnya lampu sudah mengarah ke warna hijau. Bima pun terpaksa melanjutkan mobilnya dan biarkan Davira bergerak sesuai kemauannya. Davira makin menggila dengan terus menghujam Bima dengan aksi-aksi hebohnya. Bahkan satu tangannya telah berhasil membuka engsel regol milik Bima. Rumah Davira lumayan jauh dari lokasi saat ini. Mungkin akan sampai 1 jam dengan menaiki mobil. Tempat yang paling dekat saat ini adalah rumah Bima. Rumah Bima yang jarang ditempati olehnya dan hanya dipakai sesekali. Ya, untuk begitulah. Bima akhirnya memutuskan untuk mengajak Davira ke rumahnya. Paling tidak untuk membuatnya sedikit sadar dari pengaruh alkohol. Was-was juga membawa Davira pulang dalam kondisi begini. Bisa-bisa mamanya syok di tempat jika pas ada di rumah. Sial, empat Bima saat dia merasakan Davira telah menunduk ke bawah. "Davira, gila kamu." Umpatan Bima itu bercampur dengan suara darinya. Kalau sudah begini, namanya membawa singa yang lagi tidur. Bima pun tidak lagi fokus menyetir mobilnya. "Oke, sebentar. Lagi kita sampai rumahku. Sudah kegilaan kamu ini, aku gak mau dituju macam-macam." Bima mendesis di sela umpatannya saat Davira makin gila.
Padahal tadi Davira muntah akibat mabuk. Kenapa sekarang dia malah seperti menyukai sekali kegiatan itu? Sampai di halaman rumah, Bima mematikan mesin mobilnya. Ia juga mencoba menghentikan kegiatan Davira. Beruntung, Davira langsung mundur dan menghentikan kegiatannya. Bima hanya meringis saat melihat kondisi Davira seketika itu. Sementara Davira yang masih setengah sadar langsung menyadarkan kepalanya di pundak Bima. Bagaimanapun, Bima adalah laki normal. Yang jelas saja sudah dipancing begitu hebatnya oleh Davira. Bukannya ini harus diselesaikan sampai selesai, ucap Bima menjadi setengah menantang. Niat baik Bima di awal tiba-tiba saja berubah menjadi niatan yang lain. Aku mau kamu, ucap Davira tiba-tiba sambil memeluk Bima dari samping. Sehingga di luar kesadarannya, dia melampiaskan keinginannya jauh dari kebiasaan yang Bima perkirakan. Dan dibawalah Davira ke rumah Bima pada malam itu. Pagi harinya, Davira perlahan membuka matanya sambil sedikit menguap. Badannya direnggangkan, tetapi entah kenapa terasa sedikit nyeri. Au! Davira meringis pelan begitu menggerakkan kaki. Dia merasakan nyeri juga di pangkal kakinya. Perlahan, Davira lantas meringkatkan badannya dan kembali memejamkan mata. Rasanya sangat berat untuk beranjak dari kasur ini. Badannya nyeri, kepalanya terasa berat. Mungkin itu juga yang membuat kasur ini terasa empuk dan nyaman, hingga membuatnya malas untuk bangun. Saat Davira menghadap ke kiri merasa sudah memeluk bantal guling, dia merasakan bantal guling miliknya itu berubah tekstur. Lebih besar, lembut, dan ada guratan kotak-kotak. Tangan kanan Davira terus merabanya, sementara dia sendiri masih menutup mata seperti terasa mimpi. Aku masih ngantuk, Davira. Suara para laki-laki terdengar tepat di sebelah Davira. Tidak berselang lama, bantal guling di sebelah Davira pun berpindah posisi sendiri dan bisa memeyuk balik Davira. Sempurna saja Davira membuka lebar kedua matanya dan diperhatikan dengan seksama sosok yang kini sedang tertidur di tepat di sampingnya itu. Betapa kagetnya Davira saat menyadari kalau sosok itu adalah temannya sendiri, yang kini sedang mendengkur halus. Ditambah lagi tangannya memeluk pinggang Davira dari samping. Davira masih belum paham apa yang telah terjadi. Kenapa temannya ini bisa ada di sisinya? Beberapa detik kemudian, Davira menyadari kalau kulitnya langsung menempel pada selimut yang dia pakai. Davira pun mengintip sambil membuka sedikit selimutnya. Davira sok bukan main saat menyadari kalau dirinya dalam keadaan polos dan mulutnya terbuka lebar sudah siap berteriak. Laki-laki di sebelahnya dengan spontan membuka mata akibat mendengar suara teriakan Davira. Apain sih ribut amat? Protes Bima. Davira yang masih kaget dan jelas tak terima langsung saja menyiapkan kedua kakinya untuk menendang temannya itu. Dengan kekuatan super yang tidak tahu dapat dari mana. Padahal kepala Davira masih pusing. Segera saja dia menendang temannya itu hingga tersungkur ke lantai. Bima, kamu ngapain tidur di kasurku? Dasar. Sungut Davira. Dia beringsutan sambil tetap membungkus dirinya dengan selimut tebal. Wajahnya sudah memerah akibat kesal, marah, sekaligus malu dan bingung. Paket komplit. Bima meringis kesakitan di lantai. Aduh, gimana sih? Umpatnya. Tiga-tiganya dia ditendang dengan kekuatan super begitu. Buat encok pegelino. Dengan pelan, Bima berusaha memposisikan dirinya untuk duduk di lantai. Biarpun badannya masih sakit akibat ditendang dari atas kasur. Gak suka aku kalau begini, kesalnya lagi. Kepala Bima pun muncul di tepi kasur. Wajahnya terlihat meringis, menahan sakit. Ini kan rumahku, Davira. Davira mau mendengar jawaban dari Bima.
Matanya kemudian berkeliling memperhatikan ruangan yang kini mereka tempati. Benar saja, ini mah bukan kamar. Wajah Davira makin merona ke arah menahan malu dan masih bingung. Kenapa aku bisa ada di rumah kamu? Tanya Davira sedikit takut. Lah, memang kamu gak ingat yang semalam? Tanya Bima balik. Semalam? Davira mencoba mengingat apa yang semalam dia lakukan. Yang ada di memorinya hanya perayaan untuk keberhasilannya dirinya dan tim. Karena desainnya berhasil mengikuti ajang bergensi Fashion Week. Setelahnya, Davira tidak ingat lagi apa yang terjadi. Begitulah cerita dari Davina dan Bima. Apakah menarik dan kalian suka? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan tunggu cerita saya selanjutnya. See you! Halo teman-teman semua, selamat sore. Selamat datang dan juga selamat bergabung di channel Asmara TV. Teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di sana sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, juga selalu diberikan umur yang panjang. Oke teman-teman, lanjut kita baca ceritanya ya. Sudah hampir 6 bulan ini, pemuda yang bernama Arda tinggal di tempat kos seorang wanita yang bernama Bu Desi.
Arda bisa tinggal di tempat kos Bu Desi awalnya secara tidak sengaja saat bertemu Bu Desi di pasar. Waktu itu Bu Desi kecopetan terus berteriak. Kebetulan saat itu Arda ikut menolong menangkap copet. Lalu mengembalikan dompet Bu Desi terus ngobrol sebentar. Karena kebetulan Arda lagi cari tempat kos yang baru, dan Bu Desi mengatakan dia punya tempat kos atau bisa dibilang rumah bedengan yang dikontrakkan. Akhirnya jadi deh Arda tinggal di kosan Bu Desi. Bu Desi itu lumayan baik terhadap Arda, kelewat baik malah. Karena sampai saat ini Arda sudah telat bayar kos selama 3 bulan, Bu Desi masih adem-adem aja. Mungkin masih teringat pertolongan Arda waktu itu. Tapi justru ada yang tidak enak. Ya mau gimana lagi? Memang duit lagi syarat. Akhirnya Arda lebih banyak menghindar untuk ketemu langsung dengan Bu Desi. Sampai suatu ketika, waktu itu hari Minggu, sore jam 4. Arda masih tiduran dan malasnya di kamarnya. Kebetulan tempat kos itu berupa kamar tidur dan kamar mandi dalam. Terdengar pintu kamarnya diketuk-ketuk. Lalu suara Bu Desi yang memanggil. Arda, ada di dalam gak? Sontak Arda bangun. Yah, bisa banget kalau nanyain uang kos, sewa kos ini, pikir Arda. Dengan cepat Arda meraih handuk dan pura-pura lagi mandi. Siapa tahu nanti Bu Desi pergi sendiri, batinnya. Setelah Arda masuk kamar mandi, kembali terdengar suara Bu Desi. Kamu lagi tidur ya? Dari kamar mandi, Arda menyahut sedikit teriak. Lagi mandi Bu, sesaat tidak ada sahutan. Tapi kemudian suara Bu Desi jauh lebih dekat. Ya udah, mandi aja dulu Ibu tunggu di sini ya. Ternyata Bu Desi masuk ke kamar karena Arda tadi lupa nggak mengunci pintu. Buset dah, paksa bener harus mandi nih, pikir Arda. Sekitar 30 menit Arda di kamar mandi. Sengaja mandinya agak dilamain dengan maksud siapa tahu Bu Desi bosen terus gak jadi nunggu. Tapi rasanya percuma berlama-lama. Bu Desi sepertinya masih menunggu. Akhirnya keluar juga Arda dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk yang melilit di pinggang. Maklum, tadi tidak sempat ngambil baju karena terburu-buru. Bu Desi hanya tersenyum manis melihat Arda yang salah tingkah. Lama juga kamu mandinya, Bu Desi membuka pembicaraan. Pasti bersih banget ya, ada Bu Desi sambil tersenak melirik Arda. Itu bisa aja, biasa aja kok Bu. Oh iya, ada apa ya Bu? Tanya Arda seenaknya, sambil duduk di pinggiran tempat tidur. Bu Desi mendekat, lalu duduk di samping Arda. Cuma mau ngingetin aja, uang sewa kos sudah telah 3 bulan loh. Terus mau ngobrol-ngobrol saja sama kamu. Kan udah lama gak ngobrol. Kamu sih pergi mulu, ucap Bu Desi. Arda jadi kepo. Waduh, kalau uang sewanya nanti saya bayar cicil, boleh gak Bu? Soalnya lagi seret nih, jawab Arda dengan sedikit mohon. Terus Desi terlihat sedikit berpikir. Boleh deh, tapi jangan lama-lama ya. Emang kamu pakai uangnya buat apa sih? Terlihat Desi sedikit memiliki. Pasti buat cewek kamu ya. Dia terlihat kurang senang. Enggak juga kok Bu. Saya memang lagi ada keperluan. Jawab Arda hati-hati. Melihat raut wajah Bu Desi yang kurang senang. Laki-laki sama saja. Kalau lagi ada maunya, apa aja pasti kasih pada wanita yang lagi didekatinya. Sama saja dengan suamiku. Bu Desi dengan nada kesal.
Waduh, nampaknya Bu Desi lagi marah nih sama suaminya. Jangan-jangan amarahnya makan bola sama Arda. Dengan cepat Arda menjawab, tapi saya janji akan saya lunasi secepatnya kok Bu. Bu Desi menghela napas. Udahlah Ar, gak apa-apa kok. Gak dibayar juga kalau buat kamu gak masalah. Ibu cuma lagi kesel sama suami. Dia cuma perhatiannya sama kalau kamu gak sama Suti terus. Ibu seperti gak dianggap lagi. Mentang-mentang Suti jauh lebih muda. Sedikit penjelasan bahwa Bu Desi ini istri pertama dari Pak Bambang. Sedangkan istri keduanya bernama Surti. Dan sekarang sepertinya Pak Bambang lebih sering tinggal di rumahnya yang satu lagi bersama Surti. Dan Bu Desi tampaknya sudah mulai kesepian nih. Wah, kalau masalah keluarga sih saya kurang paham Bu. Jawab Arda Kiko. Gak apa-apa Ar, Ibu hanya mau curhat saja sama kamu. Boleh kan Ar? Suara Bu Desi sendu. Agak lama terdiam. Dengar tarikan nafas Bu Desi terasa sedikit berat dan sedikit disembunyikan. Waduh, lama-lama bisa nangis nih. Gawat dong, pikir Arda. Sudah Bu, jangan terlalu dipikirkan. Nanti juga Pak Bambang kembali lagi kok. Kan Ibu juga gak kalah cantiknya sama si Surti. Ucap Arda bermaksud menghibur. Ah kamu Ar, emang Ibu masih cantik menurutmu? Desi menatap sambil ke arah Arda. Terlihat dua butir air mata mengalir di pipinya. Ingin rasanya Arda menghapus air mata itu. Pak Bambang memang keterlaluan. Masa wanita cantik dan elok seperti Bu Desi dianggurin sih? Coba Arda bisa berbuat sesuatu. Buset, kenapa pikiranku jadi ngelantur gini sih? Batin Arda dengan sedikit gugup. Arda menjawab, iya kok Bu, aku masih cantik. Kalau aja Ibu masih gadis, mungkin aku yang duluan tergoda. Ups, maksud hati ingin menghibur, tapi kenapa kata-kata itu yang keluar dari mulutku? Berutu Arda dalam hati. Arda jadi panik. Jangan-jangan Bu Desi marah dengan ucapan Arda, tapi ternyata Arda salah. Karena Bu Desi malah tersenyum manis sekali dengan deretan gigi yang putih dan rapi. Ih, kamu Arda bisa aja menghibur. Iya juga sih, kalau masih gadis bisa aja tergoda. Pantes saja suamiku gak ngelirik Ibu lagi. Habisnya udah tua sih. Mana wajah Bu Desi berubah sedih lagi. Kalau menurutmu, apa Ibu gak menarik lagi? Tanya Bu Desi sambil berdiri, kemudian menatap Arda minta penilaian. Terang saja Arda makin bingung. Wah, saya mau ngomong apa ya Bu? Takutnya nanti dibilang lancang. Tapi kalau boleh jujur, Ibu cantik banget, seperti masih umur 30 tahunan. Bu Desi tampaknya senang dengan pujian itu. Kamu ada-ada saja, Ibu sudah 45 tahun loh. Emang Arda lihat dari mananya bisa bilang gitu? Arda jadi cengar-cengir. Itu penilaian laki-laki loh Bu, saya malu mau bilanginnya. Bu Desi kembali duduk mendekat. Sekarang malah sangat dekat, hampir merapat ke Arda. Sambil berkata, gak perlu malu, bilang aja. Nafas Arda terasa sesak, badannya terasa panas dingin menghadapi tatapan Bu Desi. Matanya indah dengan bulu mata yang lentik. Sesaat kemudian, Arda mengalihkan pandangan ke arah Bu Desi, mencari alasan penilaiannya tadi. Saat baru memperhatikan Bu Desi, Arda sadar bahwa Bu Desi memakai baju terusan seperti daster, tapi dengan lengan yang berupa tali dan diikat sampul di bahunya. Sentuhan lembut tangan Bu Desi di tangan Arda dengan cepat menyadarkan Arda. Dengan penuh selidik, Bu Desi bertanya, wah kok jadi bengong sih? Apa dong alasannya tadi bilang Ibu masih seperti umur 30-an? Arda sedikit tergagap karena merasa ketahuan terlalu lama memandangi wajah Bu Desi.
Ibu benar-benar masih cantik, kulitnya masih kencang, masih terawat. Tidak ada jawaban dari mulut Desi, hanya pandangan mata yang kini saling beradu, saling tatap untuk beberapa saat. Dan seperti ada magnet yang kuat, wajah Bu Desi semakin mendekat. Arda pun seakan terbawa suasana dan tanpa komando lagi, Arda menyambut Bu Desi. Dengan naluri yang alami, Arda sadar semua akan terjadi. Kemudian bernafas semakin berat terasa. Tiba-tiba Arda tersentak dan sadar. Maaf Bu, saya terbawa suasana. Arda tertunduk, tidak berani menatap Bu Desi. Baru kemudian dengan sedikit takut melihat ke arah Bu Desi. Melihat Bu Desi pun agak tersentak, tetapi tidak berusaha menolak. Kenapa Arda? Kita sudah mulainya, dan kamu sudah melanjutkan kembali keinginan ibu yang lama terpendam. Kamu harus menyelesaikannya Arda. Tatapan Bu Desi terlihat semakin sendu. Apa ibu nggak marah? Gimana nanti kalau ada yang lihat Bu? Bisa gawat dong. Pak Bambang juga bisa marah besar Bu, jawab Arda. Tanpa menjawab, Desi bangkit berdiri. Kemudian dengan tenang, Desi melangkah ke arah pintu kamar dan menguncinya. Sampai Bu Desi berdiri dekat di depan Arda lalu berkata, kamarnya sudah dikunci dan tidak ada yang akan mengganggu. Arda tidak langsung menjawab, tapi dia memutar musik dengan suara yang agak besar. Tidaknya untuk menyamarkan suara yang ada di ruangan. Tanpa menunggu lagi, Arda melaksanakan tugasnya itu. Kemudian dengan manja, Desi berkata, makasih ya sayang, ini rahasia kita berdua. I love you Arda, bisik Bu Desi di telinga Arda. Baik Bu. Belum sempat Arda menyelesaikan ucapannya, jari telunjuk Bu Desi menempel di bibir Arda. Kalau lagi berdua gini, jangan panggil ibu dong, kata Bu Desi. Iya sayang, balas Arda. Sebelum meninggalkan Arda, Bu Desi berbisik. Sayang, ntar malam suamiku gak ada di rumah, aku tunggu ya, ucap Bu Desi seraya meninggalkan Arda. Dan Arda pun akhirnya menyanggupi ajakan Bu Desi dengan senang hati. Seperti itulah kisah dari Arda dan ibu kosnya Bu Desi. Teman-teman, bagaimana alur ceritanya? Apakah menarik dan kalian suka? Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk kalian selalu subscribe dan komen di channel saya. Karena teman-teman, satu dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan di channel saya. Teman-temanku, silahkan kalian subscribe apabila ada dari kalian yang belum bergabung dan simak cerita-cerita saya selanjutnya yang tentunya semakin hari semakin menarik, semakin kalian suka dan semakin menegangkan. Dan nantinya akan banyak cerita genre horor ataupun cerita remaja atau yang lainnya. Tentunya tujuannya untuk menghibur kalian, juga untuk menemani kegabutan kalian. Teman-teman, untuk kalian yang sudah subscribe, saya doakan agar kalian selalu diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dan selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-temanku, sampai jumpa di next episode yang tentunya semakin menarik. See you!